HP ini dibanderol dengan harga 9 jutaan. Namun sekarang harganya udah jadi 1 jutaan aja. Ini adalah segmen mantan terindah. Makin tampan, terindikasi makin murah. Hai, gue Obet, selamat datang di channel Obetnology. Ini adalah Samsung Galaxy S7 Flat. Yap, Note Edge. Ini adalah HP versi T-Post-nya dari Samsung, rata, flat gitu. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sharing-sharing pengalaman gue selama menggunakan HP ini. Now, let's talk about the design. Di era zaman sekarang yang udah serba full screen, bezel-less, HP ini tampil dengan dagu dan juga jidat yang lebar banget. Jadul banget kalau kata anak-anak zaman sekarang. Tapi gue liatnya sih ini desainnya old school banget. Di bagian bawah masih terdapat tombol home fisik yang sekaligus jadi sebagai sensor sidik jari. Kemudian ditemani dengan dua tombol capacitive button. Di atas terdapat logo Samsung, kamera selfie, dan juga LED notifikasi. Khas HP dulu banget nih. Move on ke sisi belakang, HP ini tampil clean dan simple dengan cuma ada logo Samsung, single kamera, LED flash, dan juga sensor-sensor nih. Kemudian bodi belakangnya juga melengkung ya. Jadi enak banget buat digenggam. Buat digenggam enak banget. HP ini buat digenggam satu tangan sih enak banget. Apalagi buat gua yang tangannya kecil ini oke banget. Di bagian kanan terdapat tombol power, di bagian atas ada SIM tray yang bertipe hybrid. Di bagian kiri ada tombol volume up and down yang dipisah. Gua suka banget sih. Di bagian bawah terdapat port jack 3,5 mm, port charging yang masih pakai micro USB 2023 micro USB. Come on man. Kemudian ada juga speaker yang masih mono di bagian bawahnya nih. Build quality-nya nih solid banget. Corning Gorilla Glass 4 depan belakang. Ditambah frame-nya nih udah pakai aluminium. Gua suka banget sih, looks-nya nih gahar, solid banget pokoknya. Handling satu tangan di HP ini udah enak banget ya, karena form factor-nya nih kecil, enak. Apalagi tangan gua nih kecil banget, cocok, pas. Overall sih buat desainnya gua suka banget ya. DNA dari Galaxy S seri Samsung masih terasa banget di sini. Apalagi punya gua nih warna gold yang menambah kesan mewahnya nih makin berasa banget. Desain juga jadi salah satu alasan gua kenapa beli HP ini. Kemudian kita bakal bahas soal display. HP ini punya ukuran layar 5,1 inch dengan resolusi WQHD 1440x2560 dengan panel layar Super AMOLED. Layar kecil, resolusi super tinggi, ini jarang banget di HP 1 jutaan pastinya. Ini layarnya menghasilkan yang tajam banget buat kualitas layarnya. Apalagi buat kualitas layar Super AMOLED-nya dari Samsung itu nggak usah diraguin lagi kali ya. Layarnya nih gonjreng, vivid banget, enak banget buat dipakai bermultimedia. Pokoknya memanjakan mata banget. Kemudian kita bakalan bahas soal sound quality. Speakernya ini kan masih mono. Tapi meskipun dia mono nih, kualitasnya nih bukan kaleng-kaleng. Karena apa? Di volume maksimalnya itu dia masih bisa mengeluarkan suara yang nggak cempreng nih. Kebanyakan kan, apalagi HP murah zaman sekarang tuh kalau volumenya udah mentok nih maksimal, tuh cemprengnya nggak ketulungan. HP ini sih masih lumayan crispy ya buat kualitas speakernya. Beralih ke sektor kamera, HP ini punya single kamera beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.7. Ditambah udah ada fitur yang masih mahal banget nih, 1 jutaan sih nggak ada sih kayaknya. Ada fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Buat hasil kamera belakangnya nih, fotonya sih masih oke banget, meskipun nggak ada yang spesial nih, biasa-biasa aja. Buat diupload ke sosmed sih masih oke aja ya, asal nggak di zoom berlebihan karena detailnya nih udah kurang. Kemudian untuk low lightnya sih sekedar cukup aja ya, apalagi belum ada
fitur night mode di HP ini. Jadi harap dimaklumi aja buat kualitas low light fotonya. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel aja nih. Kualitasnya oke aja, sekedar cukup buat video callan atau sekedar buat pap ke doi atau berkabar sama bestie udah cukup banget sih. Buat perekaman video, kamera belakangnya itu up to 4K 30 fps. Masih jarang banget HP 1 jutaan yang support 4K 30 fps kayak HP ini. Untuk kamera depannya itu up to 2K untuk perekaman videonya. Buat kualitas audio dan videonya bisa kalian nilai sendiri di video berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S7 nih. Kondisinya sekarang sore-sore. Gimana nih buat kualitas video dan audionya? Masih oke apa enggak nih kira-kira? Kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy S7 resolusi 1080 30 fps. Lihat kondisinya super gelap banget sih ini. Kalau dibawa lari. Buat kualitas video sama audionya boleh di komen di bawah kayak gimana nih, masih oke apa enggak. HP ini hadir dengan dua varian chipset, yaitu Exynos 8890 dan juga Snapdragon 820. Dan versi Indo tuh Exynos, sedangkan gua nih versi T-Mobile. Jadi dia tuh sama kayak Verizon, salah satu provider di US. Sama kayak Docomo atau AU, kalau itu kan limbah dari Jepang, kalau ini limbah dari Amerika. Jadi ini tuh pakai Snapdragon 820. Untuk RAM-nya itu 4 GB dengan memori internal 32 GB. Buat penggunaan sehari-hari sih masih gesit ya. Walaupun kadang suka ada starter atau nge-lag dikit-dikit pas di home atau pas scroll-scroll sosmed. Dan itu pun lumayan jarang banget sih gua alamin. Buat sekedar chatting, nonton, atau belanja di all shop nih masih oke banget. Tapi HP ini tuh gampang demam, lumayan gampang anget. Gue cuma pakai nonton waktu itu. Itu tuh udah lumayan berasa anget-angetnya, tapi masih oke buat digenggam. Buat gaming gimana Bang? Well, karena gue tahu diri ya. Jadi di sini gue mainin game Clash of Clans aja yang ringan-ringan aja. Dan bener aja, dipakai beberapa kali nyerang aja, itu demamnya udah parah banget. Gak enak banget dipegang, jadi megangnya tuh gila, layar kan udah panas ya. Dipakai main game itu, gue nggak rekomen sih HP ini dijadiin sebagai HP gaming. Cuma kalau buat dijadiin sebagai HP kedua atau HP pendamping, ini masih oke banget. Nah, ngomong-ngomong soal performa nih, yang berkaitan langsung dengan performa adalah baterai. HP ini punya kapasitas baterai 3000 mAh. 3000 mAh zaman sekarang sih kecil banget, apalagi HP ini udah berumur 7 tahun, gila. 7 tahun tuh lama banget, udah tua banget nih HP. Buat kapasitasnya tentu aja udah menurun, dan SOT-nya tuh sering gua dapet di angka 4 jam kalau pemakaian full wifi. Tapi kalau pemakaian outdoor full seluler data itu cuma dapat screen on time 3 jam, dan itu pun sehari gue bisa 2 kali ngecas, hampir sering. Pernah sih sekali, cuma sekali, itu pun jarang dipakai HP-nya. Jadi buat yang mau minang HP ini siap aja temenan sama power bank. HP ini udah support fast charging 15 watt. Rata-rata ngecasnya tuh sekitar 1,5 jam dari 0 ke 100%. Kemudian HP ini juga udah ada fitur flagship yaitu wireless charging. Gimmick apa enggak? Well, gue sendiri sih lumayan sering pakai ya. Dan waktu pengecasannya itu sekitar 4 jam kurang lebih. Jadi enak aja gitu ditinggal tidur, atau kalau lagi mau ngapain gitu HP-nya nggak dipakai, itu bisa tinggal ditaruh, ditempel, udah langsung ngecas sih, enak banget. HP ini berjalan di Android 8 Oreo dengan UI-nya itu Samsung Experience. Jadi ini tuh sebelum One UI. Buat user experience sih gua oke-oke aja, karena UI-nya sih masih oke banget. Enak banget buat dipakai sehari-hari. Jadi buat orang awam pun pakai UI ini sih nggak bakal terlalu bingung ya, karena memudahkan gitu UI-nya. Gue sih masih suka oke-oke aja. HP ini masih dapat update apa enggak Bang?
Ini punya gua update security patch-nya itu di Desember 2019. Itu udah 3,5 tahun. Jadi buat yang mau pakai HP ini jangka panjang sih dipikir-pikir lagi. Cuma kalau yang suka oprek bisa pakein custom ROM atau pakai One UI juga udah bisa. Cuma gua belum dapet sih ROM yang cocok buat HP ini karena T-Mobile gua jarang nih. Baru tahu gue juga nih pas beli HP ini. Punya banyak fitur-fitur yang menarik di HP ini. Udah bisa NFC, udah bisa top up e-money, ngecek saldo e-money, ini kepake sih, kepake banget. Kemudian ada fitur-fitur kesehatan juga, gimmick apa enggak? Gue sih sering pakai ya di aplikasi Samsung Health. Jadi nanti tinggal dibuka aja, di sana ada buat ngecek detak jantung, kemudian blood oxygen. Yang paling kepake tuh buat ngecek tidur. Jadi gue tahu nih malam ini tuh gue tidur berapa jam, tidurnya kurang apa enggak, jadi kepake sih gue yang sleep monitor itu. Kesimpulannya nih, HP ini rekomen apa enggak bang? Menurut gue sih ya, HP ini buat secara general, secara umum itu gak rekomen. Kenapa? Karena banyak banget yang harus diterima gitu, kekurangannya. Mulai dari baterainya yang kecil, harus siap sehari tuh minimal 2 kali ngecas gitu. Kemudian HP itu gampang demam. Jadi buat yang gak suka HP panas gitu sih ini tuh kurang cocok. Kemudian layar. Walaupun ini menjadi salah satu kelebihan HP ini, tapi layar juga bisa jadi bumerang gitu, bisa jadi kekurangan. Karena layar AMOLED Samsung tuh banyak banget kasus ada yang shadow, green line atau bahkan green screen, itu udah parah banget sih menurut gua. Jadi pakainya tuh harus hati-hati karena harga layarnya tuh bisa dapet HP-nya lagi coy. Jadi harus hati-hati sih kalau mau beli HP ini. Gua saranin yang dicek paling utama itu layarnya. Kalau masih shadow tipis, masih gak ngeganggu sih masih oke. Yang gue juga shadownya tipis banget, jadi masih oke banget buat dipakai. Kalau buat gua nih, sebagai gua suka sih, dulu kan ini dirilis pas SMA atau iya pas SMA atau pas SMP ya, gue lupa. Gue suka sama desainnya, langsung jatuh cinta. Cuma waktu itu gak kesampaian. Dan saat ini setelah 7 tahun baru kesampaian sih, menurut gue worth it aja sih. Karena gue suka banget sama desainnya. Kadang beberapa kali cuma gue taruh nih di cas atau di wireless charging, terus gue lihat, gila, ini desainnya ganteng banget sih. Menurut gue sih ini salah satu yang terganteng. Desainnya walaupun jadul tapi dia berkarakter menurut gue. Menurut kalian gimana nih dengan beberapa kekurangan dan kelebihannya nih? HP ini masih patut gak sih? Masih worth it gak sih buat dimiliki? Buat harganya gue lihat ada yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 1 juta. Tergantung kondisi dari HP-nya. Mungkin yang di bawah 1 juta tuh udah minus parah ya. Ada shadow atau udah retak-retak. Cuma punya gue sih ini cuma ada bopeng di sini aja sih. Gue masih oke banget sih. Sisanya masih good banget. Dan mungkin satu kalimat sih yang bisa gua katakan buat HP ini. Beauty is pain. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.